Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep produksi. Yang pertama yaitu produk. Menurut Philip Kotler, produk adalah segala hal yang bisa ditawarkan, dipunyai, dimanfaatkan, dan dikonsumsi agar mampu memuaskan kebutuhan ataupun keperluan konsumen. Di dalam produk mencakup wujud fisik, jasa, orang, tempat organisasi, ataupun suatu ide. Selain itu, produk dapat diartikan sebagai suatu substansi yang diproduksi oleh produsen dan tersedia di pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini, produk dapat ditujukan kepada konsumen akhir ataupun perantara. Yang kedua yaitu atribut produk. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki ataupun tidak dimiliki oleh suatu produk. Karakteristik ini bisa berasal dari dalam dan dari luar produk. Dari dalam atau intrinsic attributes seperti kualitas produk. Kemudian dari luar, extrinsic attributes seperti merek, kemasan, dan label. Suatu produk memiliki atribut tambahan dan setiap jenis produk dapat dijelaskan dari atribut-atribut yang dimilikinya. Konsumen menilai suatu produk sebagai baik, buruk, bermanfaat, berbahaya, positif atau negatif dengan seberapa kinerja serangkaian atribut produk dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada tingkatan produk. Kebanyakan dari kita sudah mengetahui bahwa ada banyak sekali jenis produk di sekitar kita. Namun, setiap produk tersebut ternyata memiliki tingkatannya masing-masing, sehingga kuantitasnya pun berbeda-beda. Fandi Ciptono dalam bukunya menjelaskan terdapat 5 tingkatan produk, yakni yang pertama ada produk utama, adalah produk yang mempunyai manfaat dan bisa dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Yang kedua ada produk generik, adalah produk yang memiliki fungsi produk paling fundamental sehingga akan sangat bermanfaat bagi para konsumen. Yang ketiga ada produk harapan, adalah suatu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai jenis macam perlengkapannya, yang mana kondisi barang tersebut bisa diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Yang keempat, ada produk pelengkap, adalah suatu produk yang memiliki banyak manfaat dan layanan yang mampu meningkatkan rasa puas dan juga bisa dibedakan dengan produk lainnya. Yang kelima, ada produk potensial, adalah suatu jenis tambahan atau perubahan yang mungkin saja bisa dikembangkan pada suatu produk di masa depan. Selanjutnya ada diferensiasi produk. Menurut Kotler 2002, diferensiasi produk adalah upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk pesaing dalam sebuah sifat yang membuatnya lebih spesial atau diinginkan. Cara melakukan diferensiasi produk. Philip Kotler menyatakan bahwa strategi untuk melakukan kegiatan diferensiasi produk dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, produk yang meliputi performance, fitur, dan desain. Yang kedua, ada service yang meliputi kecepatan, kemudahan, dan delivery time. Yang ketiga, ada saluran distribusi yang meliputi bentuk saluran distribusi dan kemampuan penjualan. Yang keempat, ada sumber daya manusia yang meliputi budaya kerja dan skill. Yang kelima, ada citra perusahaan yang meliputi merek dan logo. Syarat melakukan diferensiasi produk. Seorang ahli marketing Indonesia, Hermawan Kartajaya, dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat 3 syarat dalam melakukan diferensiasi produk, yaitu yang pertama, diferensiasi harus bisa mendatangkan nilai tambah yang tinggi kepada konsumen. Berkaitan dengan hal ini, produk harus mempunyai perbedaan dengan produk yang lain, tetapi jangan asal beda saja. Perbedaan yang diciptakan harus mempunyai makna kepada konsumen. Nilai yang ditawarkan kepada konsumen adalah daya jual. Semakin tinggi makna produk yang ditawarkan akan semakin mengena di benak konsumen. Yang kedua, diferensiasi harus merupakan sebuah keunggulan dari pesaing. Tidak ada satupun produk yang tanpa pesaing. Oleh karena itu, diferensiasi yang dilakukan harus mempunyai nilai yang lebih dibandingkan pesaing. Dengan begitu, produk mempunyai posisi yang kokoh dibanding dengan pesaing.
Yang ketiga, diferensiasi harus mempunyai keunikan. Keunikan dapat diartikan sebagai suatu yang berbeda namun sangat khas dan sulit untuk ditiru pihak lain. Salah satu cara agar tidak mudah ditiru oleh pesaing, maka diferensiasi tersebut harus merupakan sekumpulan sistem aktivitas yang saling terhubung satu sama lain. Keunikan tidak hanya dalam produk saja, akan tetapi dalam sebuah atribut yang mendukung produk tersebut harus unik dan tidak mudah ditiru pesaing. Selanjutnya merupakan pengemasan. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Fungsi kemasan ada dua. Yang pertama, fungsi protektif, berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak ataupun cacat. Yang kedua, ada fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Tetapi, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional, menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan juga penampilan. Selanjutnya ada tujuan kemasan. Tujuan kemasan ini banyak sekali tujuannya. Ada 7, yaitu pertama, physical production, kedua, barrier protection, yang ketiga, containment of agglomeration, yang keempat, information transmission, yang kelima, reducing theft, yang keenam, convenience, lalu yang ketujuh, ada marketing. Dan yang terakhir, ada jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan primer, yaitu bahan kemas yang langsung mewadahi bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Yang kedua, ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Demikian hasil kerja dari kami dan pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu.